Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa baru di Bogor yang anti macet dan anti ganjil genap, punya PS5, private pool dengan air hangat, game spa mid dance, biliar, dan segudang fasilitas mewah lainnya yang bikin betah. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa mewah yang baru aja launching di Bogor, yaitu Villa Michiko, yang berlokasi di Jalan Caringin Cilengsi nomor 123, Pancawati, Caringin, Bogor. Villa Michiko baru aja launching di tanggal 27 September 2025 lalu, gengs. Wah, masih fresh banget ya. Villa ini tuh cuma 1 jaman aja loh dari Jakarta, dan aksesnya pun anti macet dan anti ganjil genap. Jadi buat kalian yang males sama kemacetan puncak, terutama di akhir pekan, bisa banget deh cobain staycation di sini. Untuk menuju ke Villa Michiko, nanti kita bisa lewat tol yang arah Caringin ya. Sebenarnya bisa juga keluarnya itu di tol Ciawi, tapi biasanya suka macet di perempatan Pasar Ciawi, gengs. Makanya di video ini aku pilih lewat tol Bocimi dan exitnya itu di tol Caringin, sehingga jalanannya lebih lancar ya. Terus habis itu kita lanjut ke arah Pasar Cikeratak. Nah, kalau mau menggunakan Google Maps, kita jangan langsung pilih ke Villa Michiko, gengs. Karena nanti jalannya tuh akan memutar melalui akses villa lain yang udah ditutup. Jadi nanti kita ikutin aja sesuai dengan petunjuk yang udah diinfokan oleh admin villanya ya. So, patokan utamanya adalah nanti pas ada turunan ini, siap-siap kita akan ambil belok kiri, masuk ke jalan kecil yang ada gapura tulisan bar atau Bogor Adventure Resort ya, gengs. Dan ini merupakan satu-satunya jalan masuk ke dalam Villa Michiko. Dari sini kita ikutin aja jalannya, maju terus ke depan, dan setelah belokan, langsung deh kelihatan Villa Michiko yang posisinya berada di sebelah kiri. Untuk jam check-in adalah di jam 3 sore, sedangkan check-outnya di jam 12 siang. Di sepanjang jalan ini dapat digunakan sebagai area parkir yang bisa memuat kapasitas hingga 5 mobil. Villa Michiko memiliki kapasitas untuk 12 orang dan maksimalnya adalah 24 orang. Dengan fasilitas 3 kamar tidur full AC, 3 kamar mandi, private pool yang bisa upgrade ke air hangat, PS5, karaoke, Netflix, pamit dance, biliar, dan fasilitas mewah lainnya. Wah, lengkap banget ya. Nah, sebelum masuk ke dalam villa, di bagian depan terdapat area teras yang luas dan full menggunakan rumput sintetis di bagian lantainya, sehingga suasananya terasa lebih asri ya. Teras ini diisi dengan area duduk yang banyak dan terdapat kids playground, sehingga anak-anak bisa puas bermain di sini. Suasananya tuh tenang banget deh, dan view-nya mengarah ke pepohonan hijau yang asri. Cocok banget ya buat refreshing. By the way, aku mau tunjukin dulu fasilitas outdoornya ya. Habis itu baru deh kita villa tour. Nah, sekarang aku mau ke area kolam renang yang berada di belakang. Jadi posisinya itu naik dulu ke atas ya. Area belakang ini nggak hanya diisi dengan kolam renang aja, tapi dilengkapi juga dengan area duduk yang banyak dan cozy banget, gengs. Jadi selain di teras depan, kita juga bisa duduk santai sambil nongkrong di sini ya. Apalagi view-nya juga segar banget, yaitu menghadap ke kolam berenang. Nah, salah satu keunggulan kolam berenang ini yang jarang dimiliki sama villa-villa lainnya di Bogor adalah airnya tuh bisa di-upgrade menjadi air hangat loh, gengs. Hanya dengan tambahan sebesar 500.000 aja, kita bisa bebas nikmatin kolam berenang air hangat. Wah, jujur ini worth it banget sih. Apalagi kalau kita ramean, bisa patungan ya. Menurut aku wajib dicoba deh, sehingga kita nggak perlu khawatir mau berenang malam, bahkan subuh atau pagi hari pun tetap aman, gengs. Nggak bakal kedinginan. Kolam berenang ini terbagi menjadi 2, yaitu ada kolam anak dan kolam dewasa yang dipisah dengan sekat, sehingga akan lebih aman untuk anak-anak yang berenang ya. Untuk kolam anak, kedalamannya adalah 65 cm, sedangkan untuk kolam dewasa, kedalamannya sekitar 120 cm.
Terus enaknya lagi, udah disediain free floaties loh. Wah, asik banget kan? Berenang jadi makin seru lagi. Oke gengs, tadi aku udah bahas fasilitas outdoornya. Nah, sekarang saatnya kita mulai villa tour. Begitu masuk, langsung terlihat suasana villa yang mewah dan luas di dalamnya. Masya Allah, ini villanya cakep banget gengs. Berasa banget ya kemewahannya. Di bagian depan merupakan area living room yang luas dan udah dilengkapi dengan AC. Tapi AC-nya tuh nggak cuma ada satu aja, tapi ada dua gengs. Satu lagi dipasang di area dining room. Wah, kebayang dong villanya tuh seadem apa. Anti panas-panas klub deh. Living roomnya juga cozy dan kerennya lagi, di atasnya tuh terdapat void, sehingga ruangannya semakin terkesan luas dan mewah. Living room ini diisi dengan sofa letter L yang besar dan nyaman. Terus ada sofa lipat lesehan, beanbag, serta karpet tebal di bawahnya, yang benar-benar bikin nyaman selama ngumpul dan duduk di sini. Terus fasilitas hiburannya juga lengkap banget loh. Bahkan kayaknya aku baru nemu deh villa di Bogor yang punya fasilitas ini, yaitu PS5 gengs. Wah, jujur ini mewah banget sih. Apalagi TV-nya juga super gede, terus stick PS-nya juga ada 4. Jadi kita bisa main rame-rame ya. Ayo, siapa yang belum pernah main PS5? Mendingan staycation di sini deh, karena fasilitasnya gokil parah, gengs. Selain itu, tentunya villa ini juga menyediakan wifi, karaoke set, dan Netflix. So, kita bisa karaokean dan nonton film sepuasnya deh. Terus aku tuh salfok banget karena disediakan juga alat karaoke seperti ini. Jadinya lebih premium ya. Tapi tenang aja, karaoke versi YouTube juga bisa kok gengs. Pokoknya fasilitasnya lengkap dan mewah banget. Di area sebelah kanan terdapat dapur dan dining room. Ruangan ini juga nggak kalah mewah. Dan walaupun areanya nggak terlalu besar, tapi kompak dan lengkap banget gengs. Mulai dari dapur, table island, hingga dining room, semuanya tertata rapi dan bersih. Bahkan ruang makannya pun bisa menampung kapasitas besar loh, yaitu hingga 8 orang. Ditambah dengan 4 buah kursi bar di depan table island, sehingga kapasitas duduknya bisa sampai 12 orang. Dapurnya tuh minimalis, lengkap dengan kitchen set yang bisa menyimpan berbagai pelatan dapur dengan rapi di dalamnya. Untuk di kabinet atas terdapat piring, mangkok, gelas, dan rice cooker. Lalu di bagian tengah ada area memasak dan wastafel, sedangkan di kabinet bawah diisi dengan piring, lalu ada ember kecil untuk keperluan memasak. Untuk di dalam table island terdapat microwave, rice cooker, dan kettle listrik. Jadi ada 2 rice cooker gengs. FYI, Villa Michiko tidak menyediakan catering ya. Makanya semua peralatan masak dan makannya tuh udah disediain lengkap. Jadi kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Terus kerennya lagi, di atas table iron ini disediakan colokan listrik tersembunyi gengs. Jadi kalau mau dipakai tinggal dipencet aja ya biar colokannya keluar. Terus dari area dapur ini juga terdapat pintu untuk menuju ke pool area yang berada di belakang, yang terhubung juga dengan area samping dan luar villa. Oke, sekarang kita melipir ke area pojok belakang. Ternyata masih ada fasilitas hiburan lainnya yang gak kalah menarik gengs, yaitu Pump It Dance. Wah, asli ini seru banget deh, berasa kayak di Fun World ya. By the way, kalau diperhatiin, beberapa fasilitas di sini tuh mirip kayak di Villa Fumida deh. Mulai dari private pool yang bisa di-upgrade jadi air hangat, hingga games Pump It Dance ini ya. Dan ternyata emang kedua villa ini tuh masih satu grup gengs. Dan sama-sama merupakan villa mewah, hanya beda lokasi aja. Wah, pantesan ya fasilitasnya tuh mirip. Di lantai bawah ini terdapat 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, kita ke kamar tidurnya dulu ya gengs. Wah, kamar ini tuh kecil-kecil cabai rawit deh. Karena walaupun ukuran kamarnya nggak terlalu besar, tapi kompak dan bisa memuat kapasitas yang banyak, yaitu hingga 8 orang. Karena disediakan 4 buah bunk bed. Terus di bagian tengahnya juga ada cermin, tisu, botol minuman, dan gelas. Wah, lengkap banget ya. Kamar ini tentunya juga dilengkapi dengan AC, serta lemari yang pintunya tuh lucu banget deh. Jujur, awalnya aku kirain ini tuh pintu ke kamar mandi gengs. Ternyata malah pintu lemari. Unik banget kan? Di sebelah kamar pertama merupakan kamar mandi sharing.
Nah, kamar mandi ini juga nggak luput dari desainnya yang mewah dengan fasilitas yang komplit, gengs. Di bagian depan terdapat shower room yang udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Lalu terdapat area wastafel dan toilet, plus 2 buah handuk, dental kit, sabun cuci tangan, dan tisu. Keluar dari kamar mandi, tepat di sampingnya terdapat pintu yang mengarah ke area barbecue. Dan enaknya lagi, alat barbeque-nya tuh yang pakai gas ya, gengs. Jadinya tuh lebih praktis, nggak perlu lagi deh repot-repot bawa arang. Dari area barbecue ini juga terdapat akses menuju ke pool area yang berada di atas. Oke gengs, tadi aku udah explore semua area di lantai bawah. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai atas. Untuk lantai 2 ini, areanya emang nggak seluas di lantai bawah ya. Dan diisi dengan 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, area biliar, dan musola. By the way, nggak cuma di lantai bawah aja yang punya fasilitas hiburan, tapi di lantai atas juga ada loh, yaitu biliar. Namun ukuran meja biliar ini bukan yang besar ya, tapi agak kecil gengs, karena disesuaikan juga dengan ruangannya yang nggak terlalu besar. Tapi tenang aja, kita tetap bisa enjoy kok main biliar di sini. Selain itu, Villa Michiko juga menyediakan area musola yang disekat dengan partisi, sehingga lebih private ya. Areanya cukup luas dan bisa dipakai untuk berjamaah, gengs. Ya, sekitar 3 orang lah. Dan di sini juga udah disediain peralatan sholatnya seperti mukena dan sejadah. Area musola ini bersebelahan dengan void, sehingga kita bisa melihat ke area living room di bawah. Oke, sekarang aku mau tunjukin kamar tidur kedua yang merupakan master bedroom. Jujur, ini kamarnya kayak kamar hotel tipe suite, gengs. Vibes-nya juga elegan banget ya, bener-bener bikin betah deh. Kamar ini tentunya dilengkapi dengan AC, lalu terdapat 1 buah double bed yang super nyaman dengan bantal yang empuk. Bahkan sampai dibikinin towel art berbentuk burung kayak di hotel-hotel ya gengs. Di sebelahnya disediakan meja rias dan ada lemari terbuka, include hanger, dan slipper. Lalu di depan tempat tidur terdapat TV yang lagi-lagi ukurannya besar gengs. Jadi puas banget deh nonton di sini. Di atas meja drawer disediakan gelas, botol air, tisu, dan diffuser. Nah, sekarang kita cek private bathroomnya ya. Wah, begitu masuk aja langsung terlihat kamar mandi utama yang gak kalah luas dan lagi-lagi mewah gengs. Apalagi udah dilengkapi dengan bathtub, jadi kita bisa berendam manja ya pakai air hangat di sini. Aduh, enak banget deh. Kebayangkan setelah perjalanan panjang menuju villanya, terus kita berendam pakai air hangat, dijamin badan jadi makin rileks gengs. Apalagi kalau berendamnya tuh pas malam sebelum tidur. Wah, pasti tidurnya jadi makin nyenyak ya. Nggak cuma itu aja, kamar mandi ini juga punya smart toilet yang cukup dideketin aja dia udah kebuka sendiri gengs. Canggih banget kan? Bahkan kamar mandi hotel aja belum tentu loh bisa kayak gini. Tapi kalian gak usah bingung, karena di samping toiletnya udah disediain tombol-tombolnya kok. Asli, nyaman banget gengs staycation di sini. Kalian harus cobain sendiri deh. Di sebelah toilet merupakan area shower room yang dipisah dengan sekat, sehingga dibedakan antara area kering dan area basah, yang tentunya udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Untuk area wastafelnya juga luas, udah disediain dental kit, cotton bud, sabun cuci tangan, dan hair dryer. Wah, lengkap banget ya. Keluar dari kamar mandi, tepat di sebelahnya terdapat pintu yang merupakan akses ke private balkon dari dalam kamar gengs. Wah, asik banget deh. Areanya juga cukup luas, jadi kita bisa nongkrong private ya di sini. Teras ini mengarah ke samping villa dan pool area di belakang. Disediakan sofa yang nyaman dengan kapasitas yang cukup besar, bahkan bisa untuk 5 orang. Next, aku mau tunjukin kamar terakhir, yaitu kamar tidur ketiga. Kamar ini ukurannya juga luas, walaupun tentunya nggak seluas kayak di master bedroom tadi ya. Namun tenang aja, tetap nyaman kok gengs, karena udah dilengkapi dengan AC,
Lalu terdapat satu buah double bed yang sama-sama ada towel artnya juga. Terus ada meja rias, dan di depan tempat tidur terdapat karpet yang empuk serta smart TV ukuran besar. Dan di sini juga udah disediain botol air, gelas, tisu, dan diffuser. Lalu di samping tempat tidur ada lemari yang konsepnya mirip kayak lemari di kamar bawah, gengs, karena menyatu dengan tembok. Yang di dalamnya itu berupa lemari gantung, lengkap dengan hanger dan sendal slipper. Di sebelah kamar ketiga terdapat kamar mandi sharing. Jadi di Villa Michiko ini ada satu private bathroom dan 2 sharing bathroom ya, gengs. Untuk kamar mandi ketiga ini fasilitas dan layoutnya tuh sama banget kayak di kamar mandi lantai bawah, yaitu terdapat area shower room, wastafel, dan toilet. Lengkap dengan water heater, toiletries, dental kit, plus handuk. Dari lantai atas ini juga terdapat pintu samping yang mengarah ke pool area. Jadi kolam berenangnya tuh bisa diakses dari lantai atas maupun lantai bawah ya. Pokoknya fleksibel banget deh, bisa dari mana aja. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Michiko. Untuk pencahayaan di area teras dan fasad bangunannya cakep banget ya, gengs. Lampunya pun terang dan gak ada kesan serem atau spooky sama sekali deh. Yang ada malah jadi makin estetik. So, kalau kalian mau nongkrong atau main playground malam-malam juga aman ya. Cuma untuk view dari depan teras tuh emang gelap banget karena area di sekitar villanya masih sepi, gengs. Nah, sekarang aku mau ke pool area dulu, baru abis itu kita masuk ke dalam villa. By the way, yang aku suka, setiap tangga di villa ini tuh ada lampunya, gengs. Jadinya bikin makin cantik ya. Untuk pencahayaan di pool area ini, vibes-nya tuh agak temaram, bukan yang terang banget. Karena pencahayaannya hanya dari lampu-lampu dinding di sekitar kolam berenang. Sehingga menciptakan kesan warm atau hangat yang matching banget sama kolam berenangnya yang juga menggunakan air hangat. Untuk suhu udara di malam hari, kemarin itu sekitar 22 derajat Celcius, gengs. Ya lumayan dingin kok, walaupun emang gak sedingin di puncak ya. Terus kalau misalnya kalian upgrade kolam berenangnya jadi air hangat, itu makin mantep lagi deh, gengs. Karena malam harinya kita bisa tetap enjoy berenang tanpa merasa kedinginan. Oke, udah beres explore area outdoor. Sekarang aku mau tunjukin suasana malam hari dari dalam villanya. Dan seperti ini, gengs. Wah, jujur aku suka banget deh sama pencahayaan di dalam villanya. Karena super terang dan lampunya tuh banyak, nggak pelit lampu sama sekali, sehingga membuat pencahayaannya juga makin cakep lagi, gengs. Dan karena di sini lampunya banyak, jadi kita bisa sesuaikan mau full terang seperti di video, atau dibuat sedikit temaram juga bisa kok. Jadi nanti bisa disesuaikan aja ya, moodnya tuh mau seperti apa. Nah, malam harinya aku juga seru-seruan kumpul bareng keluarga di living room ini sambil main PS5, gengs. Karena jujur di rumah nggak punya, jadi puas-puasin deh main PS5-nya di sini. Selain itu, kita juga tetap bisa olahraga dengan main games Pump It Dance karena lumayan bakar kalori loh. Nah, buat kalian yang belum pernah cobain main games ini, nanti pas staycation di Villa Michiko harus cobain ya, karena seru banget, gengs. Oke, lanjut. Sekarang aku mau ke lantai atas, sekalian tunjukin seperti apa suasana malam harinya. Dan masih sama seperti di lantai bawah, pencahayaan di lantai atas juga terang dan cakep ya, gengs. Pokoknya lighting di Villa Michiko ini tuh bagus banget deh. Bikin semua ruangannya jadi terlihat makin estetik. Terus kalau kalian mau main biliar malam-malam juga tetap nyaman ya, karena pencahayaannya pun terang. Selain itu, di area musolanya juga sama-sama terang, sehingga beribadah pun akan tetap nyaman. Nah, ini aku mau tunjukin suasana malam hari dari salah satu kamarnya, yaitu master bedroom. Untuk pencahayaannya sih udah nggak usah ditanya lagi deh, udah pasti cakep ya, gengs. Jujur aku suka banget sih sama kamar ini, ditambah pencahayaannya yang mewah dari lampunya. Nah, kalau misalnya kalian mau tidur, nanti lampunya sebagian bisa dimatiin kayak gini ya, gengs. Sehingga suasananya tuh jadi lebih temaram dan cocok buat tidur.
So far, aku puas dan happy banget deh staycation di sini. Aku doain semoga rezeki kalian juga lancar dan sehat-sehat ya, gengs. Biar bisa ngerasain juga serunya nginep di sini. Amin. Oke deh, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Michiko. Pasti pada penasaran kan, berapa sih harga menginap di sini? Kalau gitu, langsung aja yuk kita bahas harganya. Berikut info fasilitas dan harga menginap di Villa Michiko. Untuk kontak dan reservasi, bisa chat ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Michiko. Sebuah villa baru yang mewah dengan fasilitas super lengkap yang wajib kalian coba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!